Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang filsafat manusia. Manusia menganut suatu kebenaran. Siapapun itu manusianya, mereka pasti menganut suatu kebenaran. Dan kebenaran ini tentu saja mengenai sesuatu, pengetahuan mengenai sesuatu, dan meyakinkan seseorang untuk menganutnya. Dan apa yang dianut itu memiliki nilai mengenai kenyataan, mengenai kebenaran dan manfaat. Kita menganut sesuatu itu karena itu adalah benar. Mengapa kita menganut sesuatu atau meyakini sesuatu? Karena itu sesuai dengan kenyataan dan memiliki manfaatnya. Kalau melewati ketiga hal tersebut itu sudah nihil atau absurd. Dan ini sebenarnya pendekatan dari epistemologis juga ya. Jadi seseorang memiliki pemahaman itu adalah pondasinya adalah pengetahuan juga. Maka tergantung pengetahuan juga. Dan tentu saja pengetahuan itu dimiliki oleh seseorang itu bisa membuat seseorang melakukan sesuatu, menghidupkan kehendak atau tidak menghidupkan kehendak. Maka memang koeksistensi dari pengetahuan itu adalah karena pengalaman, penghayatan gitu kan. Nah, di sini bahwa kita meyakini sesuatu, pengetahuan di dalam pikiran kita sudah ada, juga kita juga meyakini di suatu hari, tapi di hari yang lain kita tidak melakukannya. Ini ada disebut dengan mengembang dan mengempis gitu kan. Teori kembang kempis ini tentu saja berasal dari Abdul Karim Soros, terkenalnya oleh Abdul Karim Soros. Sebenarnya berasal dari teori Sufi juga tentang wabas, kembang dan kempis, kembang kempis. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan kesadarannya, keinginannya, tapi fokus terhadap sesuatu lalu mengempis lagi, mengecil gitu kan, naik dan turun gitu kan. Nah, ini mau menjelaskan bahwa di dalam diri manusia ada potensi untuk melakukan sesuatu secara intens, kemudian turun lagi gitu kan. Teori kembang kempis berbeda dengan misalnya pemahaman dari epistemologis mengenai diskontinuitas pengetahuan dan kontinuitas pengetahuan juga, di mana pengetahuan itu, sejarah filsafat pengetahuan itu berbicara mengenai kontinuitas dan diskontinuitas. Segala yang tidak relevan lagi, yang tidak benar lagi tentu saja akan ditolak. Menurut Gaston Bachelard terjadi apa disebut dengan ruptur epistemologi atau patahan epistemologi. Segala sesuatu yang sudah tersusun di masa lalu dianggap benar, dianggap mapan, mutlak, itu akan mengalami suatu patahan epistemologis atau tidak digunakan lagi, tidak dipercayai lagi, tidak menjadi dogma, tidak menjadi sakral lagi, karena itu dianggap tidak relevan lagi atau dianggap mungkin salah. Kemudian ada yang pasti dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada pemahaman bahwa pengetahuan itu akan selalu berubah, dikaitkan dengan eksistensialis misalnya, bahwa pengalaman manusia itu akan selalu terbuka kepada sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang becoming gitu kan. Dan manusia yang terjebak dengan ideologi, dengan kemandegan hidup, yaitu dia telah mengalami suatu penurunan kualitas hidup gitu kan. Jadi memang kita harus selalu melihat diri kita ini apakah mengalami suatu perkembangan, evolusi kita, evolusi sosial, budaya, nasib, apa mengalami suatu perubahan atau mengalami suatu kemandegan. Dan ini adalah sesuatu perenungan dalam hidup juga. Dan keinginan kita untuk menjadi sesuatu itu menjadi apa ya, mewujudkan suatu idea gitu kan. Kita memiliki fokus, kita menjalankannya gitu kan, kita punya konsistensi, akhirnya kita mengempis lagi itu kan, keinginan kita menjadi turun lagi. Ini adalah bagian dari pembacaan juga ya, naik dan turun dari keadaan manusia untuk
memperjuangkan sesuatu itu sesuatu yang manusiawi gitu kan. Pasti potensi kita untuk menjadi sesuatu yang sempurna, ideal itu bukannya menghilang tapi ada gitu kan. Eksistensi manusia, keseharian hidup dengan administrasi, hidup dengan keseharian yang mungkin dangkal, yang tanpa makna. Akhirnya kita terjebak dengan hal-hal keseharian yang mungkin itu tidak ideal gitu kan. Tapi bukan berarti sesuatu yang bersifat ideal, pikiran ideal, kesadaran ideal, pemahaman, kesadaran ilahiyah itu hilang. Dia hanya bersifat menurun saja atau bersifat mengempis saja, kempis gitu kan. Dia bisa naik lagi, dia bisa naik lagi, dia bisa berkembang lagi, bisa mengembang gitu kan. Lalu apa faktor yang menyebabkan kita mengembang lagi itu? Keinginan kita terhadap sesuatu yang bersifat ideal, kita konsisten lagi di dalam memahami realitas yang absolut. Apa yang membuat kita menjadi mengembang lagi? Tentu saja bukan hanya soal takdir Tuhan juga. Sepertinya memang kita harus menyiapkan diri sepertinya. Mungkin pada satu sisi kita lupa terhadap sesuatu yang ideal, sesuatu yang benar, sesuatu yang bersifat universal gitu kan. Kita berusaha untuk memahami itu. Tapi pada suatu keadaan kita jangankan memikirkan hal yang demikian. Untuk hidup saja, kebutuhan sehari-hari itu susah gitu kan. Kita terjebak dengan hal seperti itu. Itu keadaan ideal itu tidak hilang. Itu hanya mengempis saja gitu, jadi kecil, tidak mengembang. Eksistensinya ada di dalam diri kita gitu. Dari sinilah narasi mengenai pengetahuan menurut Plato itu bisa masuk. Bahwa pengetahuan itu bersifat anamnesis, mengingat kembali mungkin di sini. Mengingat kembali kepada sesuatu yang bersifat ideal, tidak berubah-ubah, bersifat universal mungkin di sini. Dan kebaikan, sesuatu yang sakral, ideal ada di dalam diri kita. Dia